Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya di video studi kasus ini bersama saya Hebi Agus Kurnia atau Hebosto. Jadi teman-teman saya diminta buat teman-teman klinik marketing nih, bisa nggak buatin studi kasus ya seputar iklan Sipas yang sedang saya jalankan atau sudah saya jalankan dengan klien-klien saya di agensi saya pribadi ya teman-teman, namanya Hilir Digital. Nah, jadi di video ini teman-teman akan mendapatkan studi kasus yang real. Jadi bukan yang sifatnya terlalu theoretical banget ya, karena saya bakal share ke teman-teman insight-nya gitu. Kita langsung sikat aja kali ya, biar kita langsung mulai, teman-teman. Nah, jadi kenalin, nama saya Hebi, teman-teman. Teman-teman boleh follow saya di @hebosto. Teman-teman juga boleh tanya-tanya setelah nonton studi kasus ini ke Instagram saya, boleh silahkan aja @hebosto. Nanti kalau misalkan teman-teman mau tanya seputar apa yang udah saya jelaskan di sini, fun-fun aja, jadi tinggal DM aja, oke? Nah, saya punya agensi namanya Hilir Digital dan ini sudah berjalan sejak 2014. Saat ini saya udah masuk tahun ke-9. Jadi lumayan kita udah total lebih dari 300 klien ya teman-teman, nasional maupun di Singapura dan Malaysia. Nah, saya juga saat ini tuh kalau di agensi saya lebih fokusnya sekarang ads-nya itu untuk CPAS teman-teman. Jadi CPAS ini lebih ke collaborative ads antara marketplace sama Meta Ads. Nah, kita ngegabungin dua platform besar ya. Teman-teman bayangin ada platform Instagram atau Meta itu audiensnya udah ada, kemudian nanti kalau teman-teman ngiklannya ke arah marketplace itu teman-teman jadi lebih enak lagi. Wah, lebih mudah lah, insya Allah lebih gampang. Nah, jadi seluruh materi yang saya akan share hari ini teman-teman semuanya based on experience. Jadi sangat-sangat bisa dipertanggungjawabkan. Teman-teman tenang aja, saya bukan pembual atau motivator ya, bukan ya. Jadi ini benar-benar real study case yang saya bagikan free untuk teman-teman supaya teman-teman setidaknya paham dulu lah apa itu tentang CPAS ya. Apa itu tentang Meta Ads tapi menggunakan fitur CPAS. Seenggaknya itu dulu. Jadi supaya teman-teman juga lebih nyambung ya. Oh, ternyata ada fitur CPAS ya sekarang tuh. Oh, ternyata untuk beberapa brand itu memungkinkan untuk iklan langsung tanpa landing page, tanpa admin WA, tanpa yang macam-macam setupnya itu pusing lah ya. Teman-teman ternyata bisa ngiklan langsung ke marketplace, kemudian berapa yang beli ke track, berapa yang add to chart ke track, berapa yang wishlist juga ke track. Nah, nanti saya akan share ke teman-teman manfaatnya ya. Oke, kemudian agenda kita hari ini saya akan jelaskan sedikit itu SIPAS itu apa dan kenapa jarang orang gunain itu, padahal itu udah ada fitur sejak dari 2019 ya teman-teman. Terus saya juga kasih juga beberapa studi kasus ya produk SIPAS, iklan-iklan SIPAS untuk produk fashion, parfum, sama F&B. Memang saya akui minusnya adalah teman-teman kalau menggunakan SIPAS itu tidak semua produk bisa diiklankan SIPAS ya. Jadi teman-teman syarat pertamanya adalah harus dikonekin dulu ke marketplace-nya. Nanti dari marketplace itu akan bisa kita konekin ke Meta Business Manager kita. Jadi iklannya itu jadi lebih enak tanpa LP, tanpa WA admin dan lain-lain gitu ya. Oke. Nah, apa sih SIPAS itu? Ya, SIPAS itu merupakan bentuk kolaborasi antara marketplace dengan Meta, teman-teman. Jadi audiens yang ada di marketplace ya teman-teman aktif, baik Tokopedia, Shopee atau Lazada mungkin ya, itu teman-teman bisa dikolaborasikan dengan Meta, kemudian audiens yang udah pernah beli, audiens yang suka mondar-mandir ke toko teman-teman, itu otomatis akan ke kopas ke Facebook Business Manager ya teman-teman, ke Meta Business Manager ya teman-teman. Itu otomatis. Jadi kita bisa menarget orang-orang yang pernah beli atau bahkan yang mondar-mandir di toko kita. Nah, kalau misalkan Meta Ads biasa itu kan biasanya kita perlu website, perlu WA, ya terus juga kalaupun teman-teman mau aktivasi pakai website ya teman-teman harus bikin website sendiri gitu kan. Terus setting pixelnya dan lain-lain gitu. Nah, kalau ini enggak. Jadi pixelnya itu sudah diberikan oleh Metanya, kemudian udah diberikan oleh marketplace-nya, kemudian nanti kita integrasikan dengan Meta. Begitu juga dengan katalog yang ada di marketplace. Jadi kalau misalkan itu habis, otomatis nanti yang ada di Meta CPS kita juga bisa stoknya menunjukkan stok yang terkini, gitu ya. Jadi teman-teman enak banget pakai Sipas itu karena kita mengkombinasikan dua platform besar, Meta sama marketplace, gitu ya. Next, di sini ada juga teman-teman produk yang cocok menggunakan fitur Sipas itu biasanya rata-rata fashion retail ya, kemudian ada F&B snack, itu juga ada beauty and lifestyle juga ada, kayak parfum, kayak skincare dan lain-lain itu ada. Intinya syaratnya adalah dia
eligible ya, atau dia itu bisa terlihat di marketplace gitu. Intinya bisa dijual di marketplace ya. Nanti teman-teman bisa connect-kan ke Sipas. Nah, perbedaannya mungkin teman-teman kalau dari Facebook Sipas ya, atau Meta Sipas dengan Meta yang non Sipas atau konversi biasa. Kalau Meta Sipas itu teman-teman data penjualan akan diberikan nih, salah satunya mungkin kalau Shopee kayak gitu ya, Tokopedia juga begitu. Terus iklannya juga dinamis, iklan yang ditampilkan itu sesuai dengan preferensi pengguna, artinya targetingnya itu memang disesuaikan dengan marketplace maupun dengan Meta. Ya kalau non Sipas kan kita nggak bisa ya, nggak bisa melihat ini market kita yang mana gitu, yang pernah udah beli kah, yang 90 hari yang lalu banyak wishlist ke kita kah, nah itu nggak bisa gitu. Tapi kalau misalkan di Sipas itu bisa kita lihat orang yang sampai hari ini misal iklannya kemarin-kemarin terus hari ini tuh lagi add to chart banyak banget di toko kita, nah itu bisa bisa kita target supaya dia cepat-cepat closing. Ya, terus juga nanti ujungnya arahnya itu adalah ROAS ya. Jadi kalau misalkan teman-teman beriklan 20 juta misal terus habis itu ROAS 10 ya berarti teman-teman dengan beriklan 20 juta teman-teman mendapatkan 200 juta. Nah, itu lebih enak teman-teman. Jadi dari arah targeting sampai baca data nggak terlalu rumit ya. Terus yang bedanya lagi kalau Sipas itu dia langsung diarahkan ke halaman produk. Ya, jadi sifatnya itu dia bukan menyediakan landing page, bukan ya. Bukan menyediakan CSWA, bukan. Jadi dia memang masuk ke dalam Shopee atau Tokopedia teman-teman, kemudian dia transaksi, simple gitu. Tapi kalau yang non Sipas kan teman-teman mungkin ya harus bikin LP, harus ready WhatsApp-nya gitu ya, kayak gitu. Itu ya kalau meningkatkan penjualan ya udah pasti karena memang familiar ya teman-teman. Jadi kalau Meta Sipas itu memang orang transaksi di Shopee akan jauh lebih seneng ya akan jauh lebih merasa aman ketimbang dia transaksi melalui landing page atau website sendiri yang mungkin brandnya teman-teman itu belum terlalu dikenal. Itu ya, itu yang mungkin harus digarisbawahin sama teman-teman. Ya, kurang lebih begitu. Nah, di sini cara aktivasinya sederhana ya. Ini mungkin salah satu aja contoh, tapi sebenarnya sama semua aktivasinya. Jadi teman-teman tinggal hubungi chat support aja marketplace-nya, kemudian nanti teman-teman isi form, ya kurang lebih prosesnya 3 sampai 7 hari kurang lebih ya. Gitu. Ada juga yang 2 minggu, cuma rata-rata saya nggak pernah lebih dari segitu. Jadi 3 sampai 7 hari itu bisa bisa di-approve ya, bisa dapat email nanti. Nah, kita masuk ke studi kasus pertama ya teman-teman. Jadi studi kasus yang pertama ini, teman-teman bisa lihat ini adalah produknya itu fashion ya, produk fashion salah satunya itu adalah di Bandung. Jadi iklannya ini mengiklankan vest. Vest itu teman-teman tahu ya, rompi yang gaul itu. Rompi yang gaul itu jadi yang sekarang jadi anak-anak skena itu. Nah, beberapa waktu lalu tuh dia pernah beriklan Sipas namun tidak efektif ya sama agensinya gitu. Akhirnya pindah ke kita, kemudian kita coba jalankan, kemudian kita hanya fokus. Jadi MP aktifnya tuh marketplace aktifnya hanya di Shopee. Jadi kita fokus ke sana aja, Meta Sipasnya. Tadinya dia aktif banyak tuh, ada Lazada, ada Tokopedia, ada Shopee, banyak. Cuma kita bilang penjualan bagusnya itu di Shopee. Jadi ya fokus aja ke Shopee karena audiensnya tuh pasti bagus di situ karena orang yang transaksinya banyak di sana. Nah, singkat cerita, campaign budget spend-nya tuh yang diamanahin ke kita tuh kurang lebih 11 juta sampai 12 juta. Cuma saya bilang kalau main Sipas itu kita tidak bisa sama dengan mainan Meta Ads biasa ya. Kalau Meta Ads biasa teman-teman tinggal diarahkan ke LP, kemudian dia mungkin transaksi itu bisa gitu. Bisa langsung masuk WA atau semacamnya bisa. Cuma karena kalau di Sipas itu dia tidak berfokus kepada chat leads ya, dia fokusnya kepada orang-orang yang akan transaksi, maka kita perlu banget yang namanya bikin campaign. Nah, ini suka banget dilupain sama teman-teman ya. Jadi Sipas itu intinya tuh ada di campaign teman-teman ya, di marketing campaign, bukan yang setiap hari jualan. Nah, kalau setiap hari jualan ribet teman-teman akan sulitan. Tapi kalau teman-teman menggunakan marketing campaign, insya Allah jadi lebih mudah. Maksudnya marketing campaign apa mas? Twin date ya, tanggal-tanggal kembar, kemudian ada launching. Nah, kayak gitu itu yang namanya marketing campaign. Kurang lebih budgetnya 9.300.000 per 10 hari. Kemudian yang kita lakukan adalah mengkombinasikan traffic IG boost dan campaign conversion. Ya, jadi kita ada menjalankan tuh IG boost postnya dengan konten yang berbeda. Kemudian habis itu kita buat juga conversion. Yang ini kebetulan sederhana ya teman-teman, itu cuma penawaran diskon aja. Karena data yang kita lihat sebelumnya nilai add to chart-nya tuh kurang lebih hampir 1M. Ya, nilai add to chart. Jadi orang tambahkan ke keranjang belanja tapi nggak beli. Itu kurang lebih 1M ya, 1 bulan ke belakang. Jadi yang kita lakukan adalah kita remarketing dan kita
launching produk baru, kemudian Fest ini kita launching produk baru, habis itu kita tinggal remarketing. Nah, ini kurang lebih ROAS-nya kurang lebih di 25 teman-teman. Jadi iklan di 9 juta itu dapatnya 200 jutaan. Nah, ini studi kasus pertama. Yang kami lakukan adalah mengkombinasikan IG Boost Post sama conversion campaign. Nah, ini semua di Sipas. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak ada pakai WA, tidak ada pakai LP, tidak ada, semuanya diarahkan Shopee. Dan aktivitas pembelian transaksi di Shopee itu semuanya terekam. Gitu teman-teman. Jadi enak banget. Nah, kalau ada orang yang udah add to cart berkali-kali, ada yang wishlist berkali-kali, itu bisa kita pakai iklan meta kita di Instagram atau di Facebooknya dia. Kemudian dia bisa kembali lagi ke akun Shopee-nya supaya dia transaksi. Nah, ini nilai konversinya ini pembelian di aplikasi seluler. Jadi di aplikasi ya, di Shopee Apps gitu. Gitu teman-teman ya, itu gambaran besar studi kasus pertama tuh produk fashion. Jadi key takeaway-nya adalah teman-teman gunakan kombinasikan traffic IG Boost ya, pilih satu konten yang bagus banget, jalankan iklannya langsung dari Instagram-nya, jangan dari Business Manager. Langsung jalankan iklan dari Instagram-nya, di Boost Post, visit Instagram profile tujuannya. Nah, kemudian abis itu teman-teman mainin conversion di tanggal-tanggal yang sifatnya launching. Jadi kita launching cuma 10 hari itu. Jadi selama 10 hari itu 9 juta itu kita habiskan. Itu guys, ya gambaran besarnya. Nah, itu studi kasus pertama untuk produk fashion. Saya masuk ke studi kasus nomor 2. Ini adalah produk parfum. Jadi produk parfum ini teman-teman ya, konteksnya ini akun Instagramnya audiensnya fanatik. Wah gila, bagus banget lah. Saya sebut teman-teman akan tahu lah gitu, brand apa. Terus di akunnya juga dia aktif banget berinteraksi. Jadi kita bikin konten yang sifatnya pre-launch tuh. Jadi sebelum launching kita pre-launch dulu gitu ya. Benar-benar yang sifatnya bikin market panas. Kemudian habis itu ada lagi Sipasnya aktif dan iklan MP-nya aktif juga. Jadi itu konteksnya. Jadi selain dia main Sipas, kita juga aktifkan iklan yang di marketplace-nya. Gitu ya, penempatannya di Tokopedia. Kemudian habis itu teman-teman campaign budgetnya itu kurang lebih 20 hari sama dengan 20 juta. Kurang lebih tuh. Ya, kurang lebih 20 hari itu 20 juta. Jadi sehari itu sejutaan. Nah, yang kami lakukan adalah remarketing dalam rangka launch produk baru. Jadi waktu itu ada produk baru, kemudian kita diminta untuk iklan di Sipasnya, kemudian saya bilang sederhana, ya udah kalau kayak gitu saya kembalikan ke teman-teman untuk aktivasi pre-launch ya. Jadi pre-launch-nya bisa kita up, bisa kita boost. Di sisi lain kita juga bisa ngiklanin untuk yang sifatnya itu conversion. Nah, alhasil teman-teman bisa lihat yang untuk kampanye pertama itu yang series apa itu ya, rahasia. Nah, itu nilai konversinya kurang lebih 112.450.000 ya, ROAS-nya itu 11 kali. Jadi budget iklannya tuh kurang lebih ya 11 jutaan mungkin ya itu ya, saya lupa. Kurang lebih itulah. Pokoknya kalau teman-teman mau cek 11 juta 112 juta dibagi ROAS-nya. Nah, itu budget iklannya. Kemudian yang satunya lagi itu adalah remarketing. Jadi orang-orang yang udah add to cart dan add wishlist ya udah nandain produk kita tuh itu kita targetin lagi gitu. Tapi budgetnya lebih kecil daripada launching karena buat kita fokusnya sekarang lagi launching banget gitu. Nah, makanya untuk iklan yang all product katalog sales itu kita remarketing dengan tujuan untuk meng-upsell. Ya, jadi tujuannya adalah meng-upsell supaya orang yang sudah pernah beli, yang udah beli yang series yang launching itu, kemudian kita remarketing supaya dia bisa transaksi lagi. Gitu. Jadi kita remarketing dalam rangka launching produk baru plus upsell juga, dan di sisi lain kita didukung juga oleh konten pre-launch. Nah, ini kerjasamanya dua pihak nih, antara tim saya sama timnya brand tersebut. Kemudian yang terakhir, itu yang ketiga adalah F&B teman-teman. Nah, ini agak gokil ya, kemarin pas tanggal 88 itu, pas dijalanin tuh luar biasa lah, itu ROAS-nya sampai 19-an. Tapi nilai konversinya kurang lebih 900 jutaan teman-teman. Ini termasuk yang salah satu yang gila banget karena klien ini tuh datang ke saya, datang ke tim kita, ke tim Hillier tuh dalam keadaan saya udah jalanin iklan Sipas mas, cuma nyantol mulu di add to chart, nggak ada yang bisa orang beli gitu. Pas saya lihat nilai add to chart-nya tuh kurang lebih 3 bulan terakhir itu 2M, gila nggak itu? Makanya saya lihat, wah ini orang ngiklannya udah gila banget, tapi kok pada mental ya gitu, pada mentoknya tuh di add to chart. Akhirnya project itu kita ambil, kita take over, habis itu kita bikin Twin Dead campaign gitu. Jadi di tanggal 88 itu yang paling banyak wishlist sama yang paling banyak add to chart, kita adakan campaign khusus. Nah, itu kuncinya. Kita adakan campaign khusus.
Dan ini juga teman-teman produknya juga F&B, nggak perlu edukasi yang gimana-gimana ya, yang teman-teman tahu ya ini pedes gitu ya, ini makanan Korea gitu ya. Gitu aja sih sebenarnya. Jadi nggak terlalu yang kayak tadi, kayak fashion atau parfum tuh kan butuh edukasi lebih dikit ya. Cuma kalau F&B yang ini tuh nggak perlu tapi masalahnya untungnya tipis gitu ya, marginnya tuh tipis karena memang dia lagi Twin Date campaign tuh, ibaratnya ngasih challenge lah ke kita selaku agensinya tuh buat kalau bisa, "Coba Mas, ini banyak banget chart-nya, coba deh di-convert aja lah gimana caranya supaya konversi." Ya udah kita bilang, "Adain Twin Date campaign nanti di 88 itu." Nah, akhirnya budget 21 juta mendatangkan kurang lebih itu di 900-an lebih ya, kurang lebih segitu. Itu total ya teman-teman ya, kurang lebih. Nah, itu, 3 produk yang sifatnya CPAS banget teman-teman. Jadi tanpa LP, tanpa WA, ya teman-teman langsung transaksi, tinggal fokus ke bikin ide kreatifnya aja. Wah, enak kan? Jadi lebih mudah lah sebenarnya kalau menurut saya, terlalu dipikirin. Kalau teman-teman tadi melihat pola saya menjelaskan, teman-teman bisa lihat ini ada 2 komponen krusial. Satu itu momentum, ya, itu entah bikin twin date atau launch atau relaunch produk. Ada lagi special offer, teman-teman bisa bundling offer atau scarcity. Jadi kayak misalkan hanya di hari ini doang, ayo transaksi hanya di hari ini doang, ayo segera beli hanya di hari ini doang, misalkan gitu. Nah ini cuma 2 ini teman-teman, momentum dan special offer. Teman-teman uh, bisa manfaatkan 2 hal ini. Jadi insya Allah semoga bisa ngebantu teman-teman gitu ya. Karena 2 hal ini tuh udah paling lumrah di saya, bisa membantu teman-teman UKM lain. Nah, kalau teman-teman mau ikut ya untuk lebih dalam lagi seputar CPAS lagi, saya dan klinik marketing, Hilir dan klinik marketing itu mengadakan event online webinar namanya CPAS Shortcut. Ini saya udah cek di beberapa orang yang mungkin pernah mengadakan CPAS, belum ada yang membahas ini. Ya makanya saya paham betul teman-teman mungkin agak sedikit kurang paham terlalu dalam ya terkait SIPAS. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa ini SIPAS shortcut ini mungkin teman-teman akan mencari tahu mungkin cuma di klinik ya, cuma di klinik marketing karena ini emang udah kontrak eksklusifnya Hilir bareng klinik ya gitu. Jadi di CPI shortcut ini saya dan tim CPI spesialis saya namanya Mas Razan, nanti kita akan membahas 5 ide membangun momentum iklan untuk optimasi CPAS. Jadi kita bakal fokus gimana caranya supaya si pasnya itu kebangun terus momentumnya di luar diskon aja. Ya, di samping diskon tuh kita punya ide lain. Kedua, 30 ide special offer untuk optimasi si pas. Jadi kayak misalkan teman-teman kalau berpikir hanya twin date atau momentumnya twin date atau special offer hanya diskon, teman-teman salah. Banyak lagi yang saya dan tim biasa pakai gitu ya. Jadi nanti akan saya share di online webinar itu. Terus 5 formasi campaign yang works di SIPAS, ya nanti akan ada studi kasusnya, formasinya berapa, dan lain-lain itu akan kita share. Dan setup-nya bagaimana nanti tim teknis kita juga akan share. Keempat, cara membaca data iklan di SIPAS dan patokan matriksnya. Nah, ini penting. Teman-teman bisa tahu masalahnya itu adalah di produk atau di copywriting, itu nanti akan ketahuan. Ya, karena kalau di Shopee atau di Tokopedia itu kan kita hanya melihat deskripsi produk, kemudian orang itu memutuskan beli atau tidak, ya kan? Nanti kita juga akan ajarkan, share juga bagaimana copywriting yang oke menurut kita gitu ya untuk di SIPAS. Kemudian yang terakhir itu adalah ajaibnya adset 60-30-10 untuk retargeting SIPAS. Jadi nanti bakal ada beberapa adset yang sifatnya kayak begini. Cuma apa ini isinya ya nanti akan saya share. Ya nanti akan di-share sama tim teknis kita yaitu Mas Razan ya, itu CPI spesialisnya kita. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau ngamanin event ini harga normalnya biasa kita adain buat B2B, beberapa produk-produk fashion itu minta pendampingan in-house untuk brand dia doang, itu kurang lebih per sesinya tuh 500.000. Biasanya dalam 1 bulan itu ada kurang lebih 10 sesi. Nah, ini khusus untuk teman-teman di sini yang UKM, yang publik silahkan amankan ya harga diskonnya itu 149.000. Ya, ini cuma maksimalnya untuk 150 orang aja di luar tim klinik marketing dan berhak mendapatkan free recording webinar. Jadi kalau teman-teman mendaftar di 151 aja, harganya kembali normal, kemudian habis itu teman-teman nggak berhak untuk recording webinarnya. Jadi untuk teman-teman yang mau ambil hitung-hitung untuk nyimpen video webinarnya, silahkan amankan ke adminnya klinik. Mudah-mudahan teman-teman kita bisa ketemu di sana, kita bisa ketemu di webinarnya, dan saya bisa bantu teman-teman lebih dalam lagi. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.